Xabi Alonso membuat Real Madrid main lebih taktis. Mari kita lihat pada keadaan ini. Saat 4 lawan 3, Bellingham memegang bola. Arnold dan Valverde akan melakukan switch play untuk lepas dari kepungan lawan. Jika kemarin banyak yang bertanya, ngapain Madrid mendatangkan Arnold? Ini mungkin sedikit menjawab. Kombinasi seperti ini memerlukan IQ permainan yang baik. Selain itu, Xabi Alonso juga mengembalikan posisi Bellingham ke pos awalnya, attacking midfielder. Ini adalah pilihan yang tepat, karena Bellingham sangat gacor di posisi ini. Catatan assist dan golnya bisa mencapai double digit. Misalnya pada keadaan ini, Bellingham yang diberi kebebasan untuk mengeksplor ruang antar bek dan lawan bisa menjadi ancaman. Valverde cukup sabar melakukan scanning, menunggu pemain lawan melakukan kesalahan. Dan ketika gelandang bertahan meninggalkan Jude, Valverde langsung mengirimkan umpan. Ini adalah kondisi yang berbahaya, karena Vini akselerasinya seperti motor matic. Gak perlu gigi, tapi larinya sangat kencang. Untungnya pada kesempatan ini, kiper masih bisa melakukan penyelamatan. Selain Jude Bellingham, Arda Güler juga terlihat perannya. Pada menit ke-19, ketika chaos terjadi, 10 pemain Salzburg mencoba untuk melakukan pertahanan kompak. Dan disinilah, tiba-tiba Arda Güler berhasil melihat ruang di sisi kiri. Umpan panjang dikirimkan ke Franz Garcia dan dikontrol dengan cantik. Tapi sayang, umpannya masih gagal dikonversi menjadi gol oleh Vini. Xabi Alonso pada pertandingan ini memakai formasi 3-5-2 dan terkadang menjadi formasi 3-4-3 seperti di Leverkusen. Bellingham akan maju dan Valverde dan Arda menjadi penyokong di belakang Jude. Tiga gelandang ini sangat dinamis karena daya jelajahnya yang ngeri. Sedangkan Salzburg sering merubah shape-nya menjadi 4-4-2 standar. Dan ketika Real Madrid melakukan tekanan dengan formasi 3-4-3, Jude lebih leluasa mengekspos ruang di antara bek dan gelandang bertahan. Ini posisi natural Jude ketika di Dortmund dan musim pertamanya di Real Madrid. Gol pertama terjadi lewat serangan balik. Ketika Real Madrid ditekan oleh Salzburg, responnya adalah merapatkan pertahanan. Tapi struktur lini tengah Madrid masih tetap. Bellingham dan Valverde sebagai tujuan umpan setelah intercept terjadi. Selain itu, Vini dan Gonzalo dalam keadaan 1 lawan 1 dengan lawan. Ya, kalau Vini one on one dengan bek lawan, kemungkinan besar Vini lah yang akan menjadi pemenang. Apalagi adu akselerasi. Di sini, Vini dan Gonzalo lari ke dalam sebagai opsi umpan. Franz Garcia yang berhasil melakukan intercept melakukan umpan ke Arda Güler yang dilanjutkan ke Bellingham. Bellingham melihat Vini berlari, memberikan umpan terobosan cantik. Vini berhasil melewati 2 bek Salzburg dan boom, Real Madrid unggul 1-0. Pada gol kedua Real Madrid, kita akan melihat Madrid era Xabi memakai skema ala gegenpress. Para pemain Real akan menekan lawan dan memberikan gangguan ketika bola berada di pertahanan lawan. Skema ini sering dilakukan Xabi ketika di Leverkusen. Para pemain harus aktif dalam struktur pressing. Saat pemain Madrid melakukan pressing, membuat bek Salzburg liner tidak bisa berbuat banyak. Dia lalu memaksakan umpan panjang kepada Baidu yang ada di depan. Tapi sayang, struktur Madrid masih kokoh dan Baidu berhasil dihentikan oleh Huijsen. Bola jatuh di kaki Bellingham, dilanjutkan kerjasama dengan Arda.
Di sini keadaan Salzburg sudah berbahaya karena 2 lawan 3. Tapi sayang, bola yang dicoba intercept oleh Diambu malah jatuh di kaki Vini. Dan itu adalah bencana. Vini melakukan akselerasi. Dan tiba-tiba, biasanya dia langsung ngesut, Vini malah back pass ke Valverde. Dan boom, tendangan Valverde bersarang di gawang Salzburg. Gol ketiga Madrid tercipta lewat serangan balik. Diawali oleh tekanan Salzburg yang gagal. Bola jatuh di kaki Brahim Diaz, lalu dia mengumpan ke Arnold. Umpan terobosan diluncurkan, dan bek Salzburg melakukan intercept tidak sempurna. Bola berhasil disambar oleh Gonzalo. Suluran pun dilakukan, diakhiri oleh chip tipis di pojok kanan. Dan boom, Real Madrid menang 3-0. Xabi Alonso membuat Real Madrid yang terkenal dengan permainan individual diubah menjadi lebih dinamis dan taktikal. Dan di babak 16 besar, El Real sudah ditunggu raksasa Italia, Juventus.